Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi kali ini dengan Ustazah Yanti Marlina. Kali ini kita mempelajari tema 5. Materi hari ini adalah tentang teks non-fiksi. Apa saja yang dimaksud dengan teks non-fiksi dan jenis-jenisnya kita akan pelajari di sini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui pengertian teks non-fiksi, kemudian yang kedua mengetahui jenis-jenis dari teks non-fiksi, dan yang ketiga diharapkan nanti anak-anak setelah mempelajari ini dapat menuliskan teks non-fiksi. Mari kita perhatikan firman Allah Quran Surah Yunus ayat 92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, ayat Al-Quran ini kemudian dibuktikan pembuktiannya pada sebuah tulisan ya, yang berjudul Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan dan pemimpin politik pada masa Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, menganalisis mumi Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bouchel, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut, sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di Laut Merah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang bersifat fakta. Apa itu fakta, anak-anak? Fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi, ya, baik itu di masa lampau ataupun di masa kini. Dan kalau untuk masa lampau itu terbukti dari peninggalan-peninggalan sejarah. Hal-hal yang terkandung di dalam teks non-fiksi adalah bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan tujuan teks non-fiksi ini dibuat ya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu tentang kebenaran yang pernah terjadi baik itu di masa lampau maupun masa sekarang. Nah, jenis-jenis teks non-fiksi apa saja? Yang pertama adalah sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian beserta tokoh yang berada di masa lampau yang mengalami kejadian tersebut dan dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan sejarah. Kemudian yang kedua adalah biografi. Apa itu biografi? Biografi itu berisi tentang riwayat hidup tokoh, seorang tokoh besar ya, yang memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsanya. Salah satu contohnya adalah biografi Muhammad Natsir. Kalau anak-anak ingin tahu, bisa mencari bukunya dan membacanya. Kemudian yang ketiga, ensiklopedia. Ensiklopedia itu merupakan rangkuman dari berbagai informasi dari semua cabang pengetahuan. Contohnya seperti ini, ada ensiklopedia sejarah nasional dan dunia, ada ensiklopedia geografi, sains, dan lain sebagainya. Di sana kita bisa banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah jenis kamus. Kamus berisi daftar kata atau istilah sesuai abjad. Kemudian yang kelima adalah artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis lengkap untuk menyampaikan fakta kejadian yang sebenarnya ataupun untuk menyampaikan ide yang dipublikasikan di media online ataupun cetak. Media cetak biasanya yang digunakan adalah majalah ataupun surat kabar koran, baik itu cetak maupun online ya. Kemudian yang keenam adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah pelajar ataupun mahasiswa sebagai laporan hasil dari kajian teori maupun hasil dari penelitian lapangan. Ya, nanti kalau anak-anak sudah kuliah akan membuat makalah ya. Yang ketujuh, buku literatur dan pendamping. Buku literatur adalah dikenal sebagai buku diktat. Biasanya ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para dosen di universitas.
Kemudian buku pelajaran juga termasuk kepada teks non-fiksi. Buku pelajaran masih bersifat umum dan perlu buku pendamping. Nah, buku pelajaran anak-anak termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Nah, baik, itulah anak-anak jenis-jenis teks non-fiksi yang telah kita pelajari. Yang pertama sejarah, biografi, ensiklopedi, kamus, artikel, makalah, buku literatur dan buku pendamping. Sebagai latihan supaya kita lebih memahami materi ini, silakan anak-anak menulis kembali. Sebelumnya baca dulu tentang sejarah Sumpah Palapapa 3 Jamada, kemudian anak-anak tulis kembali teks non-fiksi tersebut, dan bacaan ini terdapat pada buku paket tema 5 halaman 10. Jazakumullah khairan katsir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.